Ini loh friends, buku kokonat pelangi yang unik dan istimewa. Karena tampilannya mirip mie, jadi daya tarik tersendiri untuk dessert yang satu ini. Pastinya ini cocok banget untuk ide jualan kekinian atau untuk takjil saat Ramadan nanti. Sekarang mari lihat lebih dekat buku kokonat pelangi. Tampilannya ini beneran unik, mirip dengan mie yang berwarna-warni. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat buku kokonat. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat buku kokonat. Pertama-tama saya akan membuat kuahnya terlebih dahulu. Masukkan 1 saset santan instan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Bahan selanjutnya yang saya tambahkan adalah garam. Dan yang terakhir ada 500 ml air putih. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Saya akan masak santannya di atas kompor hingga mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Jika santan sudah matang, biarkan hingga dingin. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci. Masukkan 2 saset jeli rasa kelapa. Untuk jeli, saya menggunakan ukuran 10 gram ya. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk-aduk sebentar bahan kering supaya saat air dituang tidak ada jeli yang menggumpal. Selanjutnya, saya akan tambahkan air putih sebanyak 1100 ml atau setara dengan 1,1 liter air. Supaya warnanya mirip dengan kelapa muda beneran, saya akan tambahkan 1 saset kental manis. Aduk-aduk semua bahan puding hingga tercampur dengan rata. Masak pudingnya di atas kompor hingga mendidih. Jika sudah mendidih, puding bisa diangkat. Sekarang saya ambil 200 ml jeli kelapa. Supaya putihnya lebih pekat, saya akan tambahkan dengan setengah sendok teh pewarna makanan yang sudah dilarutkan dengan air. Ini opsional ya. Lalu, saya menyiapkan cetakan Sakura untuk mencetak jelinya. Kemarin sempat ada yang nanya, bagaimana jika tidak punya cetakan Sakura? Jawabannya, cetakan Sakura bisa diganti dengan cetakan bolu berukuran kecil. Dan saat mengisi jelinya, cukup setengah bagian dari cetakan. Saya akan biarkan jelinya ini hingga set. Kemudian untuk sisa jeli yang masih banyak, akan saya tuangkan ke dalam tin wol. Selanjutnya, saya akan membuat jeli pelangi. Siapkan 1 saset jeli rasa leci. Lalu tambahkan 170 gram gula pasir. Aduk-aduk sebentar bahan keringnya. Lalu tambahkan air sebanyak 800 ml. Dan yang terakhir, tambahkan 1 saset kental manis. Aduk-aduk semua bahan puding hingga tercampur dengan rata. Masak jelinya di atas kompor hingga benar-benar mendidih. Sekarang saya siapkan 2 gelas yang masing-masing sudah saya isi dengan jeli
sebanyak 200 ml. Dan untuk gelas pertama akan saya tambahkan dengan pewarna makanan ungu. Untuk gelas yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna biru. Langkah berikutnya, saya sudah siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm, lalu tuangkan jeli berwarna ungu ke dalam loyang. Karena loyang ukuran 20 hanya ada satu, untuk loyang kedua ini saya gunakan ukuran 18 x 18 cm. Ini jeli ungunya sudah set ya, mudah banget saat dikeluarkan dari loyang. Karena sebelum jeli dituangkan tadi, saya basahi loyang menggunakan air. Saya akan lipat jelinya seperti tampak pada video. Dan ini harus dilakukan hati-hati ya, supaya jeli tidak sobek. Jelinya ini akan saya sisihkan dulu. Untuk jeli yang ketiga, saya tambahkan dengan pewarna pink. Jika jeli sudah mengeras, bisa dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditambahkan pewarna. Lalu untuk jeli yang keempat, saya tambahkan dengan pewarna kuning. Jadi, saya gunakan 4 warna untuk jeli rasa leci dan masing-masing warna volumenya sebanyak 200 ml. Lalu untuk jeli kelapa yang sudah set, akan saya kerok menggunakan kerokan kelapa. Sekarang saya beralih ke jeli warna ungu. Saya akan potong jelinya tipis memanjang supaya bentuknya mirip dengan mie. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil potongannya. Lakukan hal yang sama hingga jeli ungu habis. Ini untuk potongan jeli yang berwarna biru. Sedangkan jeli yang ketiga berwarna pink. Dan ini jeli keempat yang berwarna kuning, dipotong memanjang juga ya. Setelah semua jeli dipotong-potong, saya siapkan tin wol ukuran 200 ml. Masukkan jeli kelapa, kira-kira setengah bagian dari tin wol. Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan sagu mutiara. Lalu tambahkan dengan kuah santan yang tadi sudah kita buat. Untuk kuah santan, saya tuangkan sekitar 2 sendok makan atau sesuai dengan selera. Kemudian, tambahkan jeli yang berwarna kuning. Tambahkan juga jeli berwarna biru. Kemudian tambahkan jeli berwarna pink. Jadi untuk masing-masing jeli, saya tambahkan sebanyak 2 helai. Dan yang terakhir, tambahkan jeli berwarna ungu. Saya akan tata jelinya supaya tampilannya rapi. Untuk yang terakhir, tambahkan jeli kelapa yang berbentuk sakura. Gimana? Tampilannya beneran menarik ya? Jika ingin dijual, tambahkan tutup tin wol. Kemudian tambahkan stiker supaya tampilannya jadi makin cantik. Nah, seperti ini hasilnya. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba buko kokonatnya. Nah, tampilan jeli warna-warninya mirip banget ya sama mie. Bismillah. Bukonya ini enak ya friends. Jelinya itu kenyal, dipadu dengan kuah santan yang gurih. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.